Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsia Ahmad SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMKS Arkanis Batang Bulukumba, Sulawesi Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan materi teks debat pada kelas 10 SMKS Arkanis Batang Bulukumba. Mohon saran dan masukan agar pembelajaran saya ke depan dapat lebih baik lagi. Untuk lebih jelasnya, saksikan video pembelajaran saya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa ketua kelas menyiapkan dan memimpin doa. Silakan ketua kelas siapkan dan dipimpin doa belajar. Sedia, siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai mata pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berilah aku pengertian yang benar. Amin. Duduk. Ya, silakan mengecek kehadiran ya. Dengarkan namanya. Nadia, Hadir, Bu. Hijrah, Fadli, Rizda, Hadir, Bu. Suci Ramadhani, Nurul Aisyah, Nurul Suci Ramadhani, Fajar, Sanjaya, Nisa. Ya. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Kenapa? Sakit. Sudah dibesuk temannya? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah dibesuk. Jadi kalau ada temannya yang sakit, silakan besuk ya. Terus didoakan supaya cepat sehat dan cepat bergabung di sekolah kita dan belajar bersama. Ya. Jadi setelah Ibu mengecek kehadiran, sekarang Ibu akan mengecek kebersihan. Ya, jadi siapa yang piket hari ini? Iya, Nurul. Alhamdulillah. Saya perhatikan ruangan sudah bersih, berarti yang piket hari ini sudah membersihkan. Tepuk tangan dulu untuk yang piket. Ya. Sebelum saya lanjut ke materi, ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Iya. Ya, jadi materi kita sebelumnya yaitu tentang teks hikayat. Nah, ada yang masih ingat apa itu teks hikayat? Iya, Hijrah. Iya, jadi teks hikayat adalah salah satu teks yang berisi tentang lelucon. Nah, ada yang masih ingat tentang apa itu unsur-unsur dari teks hikayat? Saya, Bu. Iya, silakan Nadia. Unsur dari teks hikayat ada dua, yaitu satu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya, jadi ada dua dari unsur teks hikayat ya, yaitu unsur intrinsik, yaitu unsur dari dalam. Terus yang kedua unsur ekstrinsik, yaitu unsur dari luar. Nah, mana itu yang termasuk unsur intrinsik? Iya, silakan Najisra. Ya, jadi unsur intrinsiknya itu ada 7, yaitu tema, latar, amanat, penokohan, sudut pandang, dan gaya cerita. Iya, jadi apa itu tema? Ya, apa itu Nadia? Tema merupakan cerita. Ya, jadi tema itu adalah
ide pokok cerita. Iya, jadi tepuk tangan dulu. Semangat. Ya. Jadi dalam teks hikayat sudah dipelajari pengertian unsur intrinsik dan ekstrinsik dan apa itu yang termasuk unsur intrinsiknya dan ekstrinsiknya. Iya. Jadi hari ini yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang teks debat. Nah, sebelum saya lanjut, pernah mendengar tentang debat? Iya. Jadi akhir-akhir ini kita sudah sering mendengar yang namanya teks debat. Yang namanya juga debat. Kenapa? Karena kita ini baru-baru pemilihan presiden dan wakil presiden, di mana sering ditampilkan di televisi bahwa malam ini akan ada debat tentang capres dan cawapres. Tapi karena kita berada di dunia pendidikan, kita adalah anak sekolah, maka akan kita bahas hari ini mengenai tentang pendidikan. Ya. Jadi sudah pernah mendengar, berarti kita akan membuka sebentar mengenai teks debat ya. Iya. Jadi sebelum saya lanjut juga, bahwa anak-anak ini bisa mencari informasi baik itu di media buku, di media cetak ataupun di internet tentang apa itu debat. Ya. Nah, sebelum saya lanjut tentang materi kita hari ini, adapun kompetensi dasar yaitu menganalisis permasalahan isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. Terus yang kedua yaitu mengonstruksi permasalahan isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian. Nah, indikator pencapaiannya itu yang pertama menganalisis mosi dan komposisi tim penyelenggara debat. Yang kedua menganalisis isu, sudut pandang dalam teks debat yang disajikan. Terus menemukan argumen pro dan kontra dan menemukan simpulan dari teks debat yang disajikan. Selanjutnya itu menyusun mosi dan komposisi tim penyelenggaraan debat dan menyusun isu sudut pandang dari teks debat yang disajikan, menyusun argumen pro dan kontra dari debat yang disajikan, dan yang terakhir mendemonstrasikan dan menyimpulkan isi dari debat. Ya. Jadi itu adalah indikator pencapaian kompetensi kita pada hari ini. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan membagi kelompok. Iya, saya akan membagi kelompok ya. Jadi silakan berhitung 1 sampai 3. Yang menyebut angka 1 berarti dia kelompok 1. Yang menyebut angka 2 berarti dia kelompok 2. Begitu juga yang menyebut angka 3. Nah, sebentar setelah itu silakan masing-masing bergabung dengan angka yang disebutkan. Ya, silakan berhitung mulai dari Nurul. 1. Ya, silakan nak tukar posisi. Dicari masing-masing kelompoknya. Ya, sudah ditemukan kelompoknya? Ya, jadi sebelum kita membahas tentang teks debat, kita lihat dulu supaya lebih semangat ya. Iya. SMK Arkanis Batang Bulukumba. Giat belajar, selalu berusaha, SMK bisa, SMK hebat. Yes, 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 luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang debat. Ya, didengarkan ya. Jadi debat adalah proses
saling bertukar pendapat untuk membahas suatu permasalahan atau topik dan isu atau sudut pandang yang berbeda. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa debat itu berarti adanya perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang lain. Nah, dalam berdebat itu berarti lebih dari satu orang. Karena kita tidak mungkin kita akan berdebat kalau cuma satu orang. Nah, olehnya itu pada saat debat itu kita harus mempertahankan pendapat kita masing-masing. Ya, jangan karena di sini sudah merasa setuju, akhirnya kita sebentar kita ikut-ikutan. Tapi itu tidak ya. Tapi kita mempertahankan pendapat kita. Kalau misalnya tidak setuju, apa alasannya? Kalau misalnya setuju, apa alasannya? Iya. Jadi dalam debat itu menurut KBBI adalah perbedaan pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan masing-masing pendapatnya. Ya. Selanjutnya yang pertama yaitu menganalisis mosi dan komposisi tim penyelenggaraan debat. Ya. Jadi ada pun di sini unsur-unsur dari debat, yaitu ada mosi. Yang kedua tim afirmasi atau tim pro atau tim yang setuju. Terus yang kedua ada tim negatif atau oposisi atau yang tidak setuju. Yang ketiga ada yang keempat ada tim netral, yaitu tim tidak setuju dan tim yang setuju. Iya. Terus yang kelima ada moderator. Moderator yaitu yang mengikuti yang mengatur jalannya debat. Dan yang terakhir adalah ada notulis atau yang menulis hasil dari perdebatan. Ya, jadi di sini kita akan kupas satu persatu dulu. Apa itu mosi? Ya, jadi mosi adalah hal atau topik yang diperdebatkan. Ya, jadi judul yang akan diperdebatkan itu adalah mosi. Terus yang kedua tim afirmasi atau tim yang setuju dengan pendapat itu. Iya. Terus yang ketiga tim oposisi atau tim yang tidak setuju dengan pendapat tersebut. Terus ada tim netral, berarti dia ini namanya juga tim netral antara setuju dan tidak setuju. Terus ada moderator. Moderator artinya yang mengarahkan jalannya debat. Terus yang terakhir adalah tulis atau penulis, yaitu orang yang menulis kesimpulan suatu debat. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Iya. Kalau tidak ada berarti kita lanjut ya. Jadi yang kedua yaitu menganalisis isu sudut pandang dalam teks debat yang disajikan. Ya, jadi analisis pada teks debat adalah proses mengidentifikasi atau menganalisis dan mengevaluasi argumen yang disampaikan dalam sebuah teks debat. Di mana teks debat ini dapat berupa pidato, bisa berupa artikel atau rekaman percakapan yang berisi pertukaran argumen antara dua pihak yang berbeda pendapat. Ya, jadi yang mana itu yang berbeda pendapat? Seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu antara tim pro dan kontra, antara tim yang setuju dan yang tidak setuju. Ya. Terus yang kedua yaitu identifikasi dan analisis argumen. Nah, setelah memahami teks secara keseluruhan, dalam menganalisis sebuah debat, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu harus kita membaca teks secara keseluruhan. Kenapa? Karena tidak mungkin kita akan melakukan debat tanpa adanya teks yang kita baca. Ya. Tanpa kita membaca teks itu berarti kita tidak akan bisa mempertahankan, kita tidak bisa menganalisis sebuah teks debat. Iya. Jadi dalam menganalisis itu harus kita membacanya terlebih dahulu
supaya kita bisa memahaminya. Ya. Terus yang kedua, identifikasi dan analisis argumen. Yang mana itu setelah memahami teks secara keseluruhan, setelah kita baca dan kita pahami, kita akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis argumen yang disampaikan. Terus yang ketiga yaitu evaluasi kualitas dari argumen. Nah, yang mana itu yaitu evaluasi kualitas argumen, yaitu yang disampaikan, yang merupakan juga ini adalah langkah penting. Kenapa dikatakan langkah penting? Karena setelah beberapa argumen yang masuk, kita akan evaluasi apakah benar argumen dari tim pro ini sesuai atau tidak, apakah benar argumen yang disampaikan oleh tim kontra sesuai atau tidak. Jadi ini harus kita evaluasi ya. Lanjut yang keempat yaitu tinjau sudut pandang yang berbeda. Jadi sebagai seorang analis penting untuk melihat sudut pandang yang berbeda untuk memperluas pemahaman tentang isu yang diperdebatkan. Ya, jadi kenapa kita harus tinjau sudut pandang, supaya kita sebagai seorang penulis bisa mengetahui apakah memang tim pro ini sudah sesuai dengan argumennya atau tidak, apakah memang tim kontra ini sudah sesuai dengan argumennya atau tidak. Ya, itu ya. Setelah kita tinjau, berarti kita harus membuat kesimpulan. Jadi yang kelima itu membuat kesimpulan. Jadi setelah kita melakukan analisis yang komprehensif, kita harus membuat kesimpulan. Baik kesimpulan itu dari tim pro ataupun dari tim kontra. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Ya, berarti sudah dipahami ya tentang menganalisis isu sudut pandang dari dalam teks debat yang disajikan. Terus yang ketiga, menemukan argumen pro dan kontra dalam teks debat yang disajikan. Nah, dalam debat tim pro atau afirmasi atau tim setuju bertanggung jawab untuk membela argumennya. Ya, jadi tim pro ini harus dia bisa mempertahankan pendapatnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, jangan karena Anda sudah beradu dalam sebuah debat, akhirnya saya ikut dalam, saya setuju dengan tim ini. Padahal awalnya tidak, tetapi harus sesuai. Tetap dengan pendapat masing-masing, harus bisa dipertahankan. Kalau memang dari awal tidak setuju, berarti itu ada alasannya, alasan itu kita harus pertahankan. Paham? Ya. Terus yang terakhir yaitu penutup, kesimpulan. Jadi dalam materi debat itu adalah alat yang penting untuk mempersiapkan diri dalam debat. Dimana dalam menggunakan debat secara efektif ini dapat menyampaikan tentang pendapat kita. Jadi dalam debat itu kita bisa menyampaikan pendapat kita, argumen kita, dan mempertahankannya. Ya. Begitu juga dengan tim pro dan kontra, harus bisa mempertahankan pendapatnya. Jadi dalam kesimpulan dalam teks debat ini, yaitu materi debat adalah materi tentang bagaimana kita beradu pendapat dengan orang-orang yang sedang kita kembali berdebat, namun kita harus bisa mempertahankan alasan kita setuju atau tidak setuju dengan debat itu, dengan permasalahan yang kita perdebatkan. Paham? Ya. Nah, kalau sudah paham, ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum Ibu membagikan LKPD-nya, saya mau bertanya dulu, apakah materi yang Ibu sampaikan tentang teks debat sudah dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Sudah dipahami? Ya. Jadi sebentar Ibu akan memberikan LKPD. LKPD ini akan dikerja. Nah, pada saat selesai dikerja, salah satu dari tiga kelompok ini mempresentasikan di depan. Setelah dipresentasikan di depan, tim yang berada di bawah, tim A atau B, tim pro atau kontra, harus
bisa menyampaikan juga pendapatnya, apa alasannya, setuju atau tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh tim penyanyi sebentar. Paham? Iya. Silakan bekerja. Ya. Silakan dikerjakan bersama dengan temannya. Sebentar dipresentasikan di depan ya. Ya, waktunya 15 menit. Ya, silakan dikerja. Waktunya 15 menit ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, dalam menganalisis sebuah teks debat, latihan kita yang pertama membaca teks secara keseluruhan. Jadi contoh teks debat yang saya berikan dibaca dulu. Nah, dibaca teksnya ya, supaya sebentar pada saat presentasi temannya bisa dijawab. Apakah Anda termasuk tim yang setuju atau tidak? Apakah Anda termasuk tim pro atau tidak? Dan juga pada saat Anda memberikan jawaban, jawabannya harus bisa dipertahankan. Ya, paham? Silakan dikerja. Siapa yang mau presentasi? Kelompok berapa? Ya, silakan kelompok 1 hijrah. Silakan presentasi di depan. Ya, ingat ya, yang lain menyimak dan tanggapi dari jawaban dari kelompok 2 ya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil dari studi kami. Pertama yaitu menganalisis mosi dan komposisi. Mosi dari teks debat tersebut yaitu tentang ujian nasional yang tidak baik pada sistem pendidikan. Adapun komposisinya yaitu adanya tim pro dan kontra mengenai penggunaan ujian nasional sistem pendidikan. Sudut pandang dalam teks tersebut yaitu penggunaan ujian nasional yang sudah tidak baik pada sistem pendidikan. Argumen pro pada teks tersebut walaupun pendapat saya yaitu argumen tentang debat yaitu ujian nasional tidak bisa dilakukan untuk mengurangi beban siswa. Selain itu jika sudah begitu ujian nasional juga tidak cukup efektif. Ujian nasional cukup efektif dan masih dibutuhkan, sebab itu siswa diharapkan mampu mendeteksi potensi dirinya dan akan memotivasi siswa untuk giat belajar. Baik, itulah tadi diskusi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok yang ingin menanggapi atau memberikan pendapatnya? Silakan. Ya, jadi setelah dibacakan tadi oleh tim kelompok 2 mengenai isi dari teks debat, dia bertanya apakah ini dari tim kelompok 1 dan kelompok 3 bagaimana pendapatnya? Apakah ada yang setuju dan ada yang tidak setuju? Apakah ada yang pro dan ada yang tidak pro? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Info ingin menyatakan bahwa kami setuju dengan adanya ujian nasional karena ujian nasional merupakan salah satu standar kelulusan yang memiliki pengaruh paling besar untuk meraih pendidikan selanjutnya. Siswa harus lulus ujian nasional. Namun siswa ini kini dirasa korban dan siswa harapkan
alasannya dia setuju. Kita tanyakan kalau memang perlu ditanyakan. Selanjutnya dari kelompok minat mereka pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan pendapat kami. Hasil debat yang dinyatakan oleh kelompok 2, saya kurang setuju apabila saya ujian nasional masih efektif dan penggunaan ujian nasional sebagai standar kelulusan siswa akan berpartisipasi dalam belajar. Hal ini karena siswa akan berpacu pada adanya dan ingin mereka mencapai yaitu lulus dari ujian nasional. Baik itu pendapat dari kelompok kami. kan kelompok Komanyadi ditanggapi, hanya dia tidak setuju dengan adanya ujian nasional, sementara kelompok 2A3 tidak setuju dengan adanya ujian nasional. Nah, silakan disampaikan Komanyadi pendapat dari kedua kelompok ini. Baik, terima kasih dan pendapat kelompok 3. Baiknya ujian nasional dihapus untuk mengurangi kekerasan, selain mengajarkan siswa dalam psikologi. Mungkin ujian nasional juga tetap menguntungkan. Melalui ujian nasional sesuai yang mampu mendeteksi dirinya. Ujian nasional akan dapat memotivasi siswa untuk giat belajar. Kesimpulan dari debat kami yaitu sebenarnya siswa akan semakin giat belajar dari ujian nasional. Namun hal tersebut akan mengarahkan siswa kepada suatu masa belajar yang keliru. Kita ketahui bahwa ujian nasional sangat penting terutama di Indonesia, karena ujian nasional dapat menjadi standar yang jelas dan seragam antara satu sekolah dan sekolah lainnya. Selain itu, ujian nasional akan dapat menunjukkan siswa untuk giat belajar dan menyelesaikan tugas yang mencapai cita-citanya. Salah satu cita-citanya yaitu mungkin masa depan pendidikannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan pendapat masing-masing dari kelompok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Jadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya mengenai tentang ujian nasional, di mana dalam ujian nasional itu ada 2 pendapat, antara pro dan kontra, antara setuju dan tidak setuju. Kenapa setuju? Ya setuju karena diharuskan dalam ujian nasional itu memang harus selalu ada. Namun ini yang tidak setuju. Kenapa dia tidak setuju kalau ujian nasional itu ada? Karena masih terkadang ada siswa yang pintar namun tidak lulus. Namun yang lulus di sini adalah siswa yang tidak pintar. Makanya ini tim pro dia tidak setuju dengan adanya ujian nasional. Nah, jadi sebagai kesimpulan dalam teks debat ini bahwa ujian nasional itu harus tetap ada, walaupun ujian nasional ini sebenarnya sudah dihapus. Namun untuk mengetahui sampai di mana kemampuan siswa dalam belajar, maka sekarang ini bukan lagi ujian nasional, namun ada namanya ujian sekolah. Nah, di sini itu dibandingkan bagaimana cara belajar anak-anakku baik dalam kesehariannya maupun dalam saat dan ulangan tengah semester dan akhir semester, itu semua yang dibandingkan ya. Ya. Jadi sebelum saya menutup teks debat hari ini, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, saya mau tanya dulu, bagaimana perasaannya belajar hari ini? Senang? Alhamdulillah. Nah, ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan angkat kanan. Ya, silakan dari ya. Kesimpulan dari debat kali ini adalah debat adalah proses saling pertanyaan untuk membahas fungsi atau isu dari sudut pandang yang berbeda antara satu pihak dengan tiga pemimpin yang belum disertai dalam
diperdebatkan. Dan di sini ada unsur debat, yaitu ada yang namanya mosi, yang kedua ada namanya tim afirmasi atau tim pro, yang ketiga tim oposisi atau tim kontra, yang keempat ada tim netral, yang kelima ada moderator, dan yang keenam ada namanya penulis. Ya, jadi saya harap anak-anak ini bisa mencari di luar sana referensi mengenai tes debat untuk lebih memperluas ilmu pengetahuan baik dan media yang ada di perpustakaan ataupun di luar yang ada di internet ataupun di koran. Silakan dicari untuk memperluas ilmu, dicari di mana bisa didapatkan materinya supaya pengetahuan anak ini bisa lebih berkembang lagi dengan baik. Jadi untuk materi selanjutnya ya, Ibu sampaikan materi kita selanjutnya yaitu tentang menganalisis unsur-unsur dari teks debat. Karena tadi kita baru menyampaikan tentang unsur-unsurnya, tapi selanjutnya kita akan menganalisis sebuah unsur-unsur dari teks debat. Dan sebelum saya menutup dan tidak ada lagi anak-anak yang mau bertanya, saya harap apabila dalam penyampaian materi saya hari ini ada kekurangan, datanya dari saya ada kelebihan, datanya dari Allah, mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ketua kelas menyiapkan dan membaca doa sesudah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada mata pelajaran kali ini, mari kita bersama-sama. Silakan dari sebelah kiri. Silakan.